Jadi sosialisasi asesmen nasional ini adalah penilaian secara umum atau secara nasional. Di dalam asesmen nasional ini nanti baru ada yang namanya AKM. Ingat Bapak Ibu, asesmen ini tidak menilai individu peserta didik. Ya. Kemudian juga sekolah tidak perlu menyiapkan latihan soal. Itu tujuannya, karena di masa pandemi ini mungkin ya. Kalau dulu kan kita sebelum pandemi kan ada tatap muka, ada latihan soal. Nah, kalau untuk asesmen nasional ini tidak, tetapi harus infrastrukturnya disiapkan, begitu Pak. Ini untuk asesmen, karena AKM ini sifatnya komputerisasi dan daring, bukan secara langsung. Itu untuk murid dan juga untuk guru. Dari SD, SMP, MTS, SMA, dan aliyah. Itu AKM. Jadi untuk yang mengikuti AKM itu yang wajib, jadi ingat asesmen nasional ini induknya, AKM itu anaknya, anak daripada asesmen nasional. AKM itu dari SD, SMP, dan SMA, termasuk guru Pak ya, yang terakhir. Jadi yang kelas 5 ini materinya dari kelas 4. Untuk diketahui, mana tahu Bapak Ibu ada punya adik atau guru SD, nah untuk dia diketahui. Kemudian untuk SMP di kelas 8 atau di kelas 2 ya, di kelas 2. Kemudian untuk SMA di kelas 11. Sudah yang seperti Pak Andre kemarin pergi pelatihan ya Pak Andre. Nah, tuh. Untuk SMA di kelas 11. Untuk gurunya ada waktunya, nanti ditentukan. Jadi AKM ini dilaksanakan, pelaksananya atau bahasanya ditaja oleh Kemendikbud ya, Kemendikbud, bidang penilaian Direktorat SMA, Dirjen PAUD, Dikdasmen, Pendidikan Dasar Menengah. Kemudian bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan bekerjasama dengan Kemenak. Berarti di MAN atau di MTS juga ada kan untuk AKM. Kemudian rencana pelaksanaan AKM ini untuk SMP dan SMA di bulan Maret 2021. Untuk SMP dan SMA. Untuk anak SD itu di bulan Agustus 2021. Berarti lebih duluan SMP dan SMA. Untuk mutu daripada AKM itu sendiri terbagi atas 3. Ada yang namanya literasi dan numerasi. Setelah saya pelajari, literasi ini berarti kalau dulu kita belajar ini ada yang namanya membaca, menulis, dan berhitung. Jadi kalau sekarang namanya literasi, sedangkan yang berhitungnya disebut numerasi, baik itu grafik, baik itu geometri, aljabar, statistik, dan lain sebagainya. Nah itu yang pertama untuk AKM. Yang kedua, atau disebut dengan kognitif lah ya. Jadi kita kalau dulu ada Pak ya, kognitif, afektif, dan psikomotor. Ini juga ada 3. Ada literasi dan numerasi, ada mengukur sikap, kemudian survei lingkungan belajar. Jadi nanti mungkin dari Bapak kita bisa dipandu bagaimana juga kita sebagai guru bisa membuat soal-soal AKM ini, baik itu literasi, pemahaman ya, membaca, menulis, dan segala macamnya, ataupun numerasi. Numerasi biasanya hitungan untuk orang-orang eksak. Juga kita harus diwajibkan untuk bisa membuatnya. Nah, jadi kalau dulu namanya berhitung, kalau berhitung, membaca, dan menulis. Jadi kalau sekarang itu di bahasa 2021 itu numerasi dan literasi. Ya, jadi
asesmen nasional ini tidak menuntut siswa itu mutunya harus langsung bagus, tidak. Jadi tujuan daripada AKM ini supaya kita bisa mengevaluasi satuan pendidikan kita, anak didik kita, dan juga gurunya, bahwa asesmen nasional itu anaknya adalah AKM. Inti daripada AKM itu adalah numerasi dan literasi, baik itu untuk anak maupun untuk guru, termasuk juga satuan pendidikan yang pertama. Jadi kalau kita semua ngerti AKM, kita sudah bisa membuat soal, berarti terlaksanalah yang dikehendaki pemerintah.